aku. Perkenalkan, nama saya Gina Lestari Alberto, perwakilan dari kelas 11A akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya yang ia beri nama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian gelap dan juga badan tubuhnya kian menyusut. Semuanya dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia justru tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga tidak keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia hendak bekerja sampai sore, sebab musim panen terus tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang ke sini karena harus menyelesaikan pada
Jawab Darmi. Ngomong-ngomong, siapa yang berada di belakangmu Darmi? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Lagi-lagi, hati dan hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anakku mengakui dirinya sebagai pembantu. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Lagi-lagi, Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu ke pasar. Itu siapa di belakangmu? Itu pembantuku. Lagi dan lagi, ibu Darmi tak kuasa menahan tangisnya. Maka ia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah selamat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Engkau membalasnya dengan hukuman yang setimpal agar ia menjadi jerah. Setelah ibunya selesai berdoa, Darmi menjerit, "Ibu, tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Mengapa tidak bisa digerakkan?" "Maafkan ibu nak, ini semua karena perbuatanmu terhadap ibu." "Ampun bu, ampun bu, ampun. Darmi tak akan mengulanginya lagi." Sambil berhenti dan menangis, Darmi sambil memohon ampun kepada ibunya. Namun sayang, semua tak bisa kembali. Darmi sudah menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawatnya dari kecil hingga ia besar. Batu itu akhirnya dipindahkan oleh orang-orang Kakati. Batu itu sampai kini masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan batu menangis. Pesan moral dari cerita rakyat batu menangis adalah pentingnya menghormati dan mencintai orang tua kita. Cerita ini juga mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka terhadap orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.